Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Misbah Husudur. Kali ini, dalam video kali ini ya, saya akan, sedikit memberikan, ilmu saya atau sedikit pengetahuan saya mengenai, salah satu aplikasi, pencarian hadis, yaitu, aplikasi Hadissoft. Aplikasi Hadissoft ini, yaitu, aplikasi, tentang pencarian suatu hadis. Jadi kita itu kalau misalkan ingin mencari suatu hadis dan tidak ingin apa namanya penyimpanannya itu tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu besar, kalian bisa mendownload aplikasi Hadissoft ini. Aplikasi Hadissoft ini tersedia secara gratis, yang memiliki fitur yang hampir sama dengan ensiklopedia hadis Kitab 9 Imam versi 3 dari Ridwa Pusaka. Kesamaan ini dikarenakan database dari aplikasi yang berupa Kutubut Tis'a ini yang digunakan memang diambil dari aplikasi ensiklopedia hadis Kitab 9 Imam dari Ridwa Pusaka. Namun, aplikasi ini telah ditambahkan data-data lain seperti derajat hadis yang memang diambil dari e-book terjemah Inggris oleh Darussalam dan juga e-book lain untuk derajat Musnad Ahmad oleh Syuaib Al-Arnaud. Adapun jumlah kitab dalam aplikasi ini sebanyak 14 kitab saja. Yang 5 kitab lainnya itu diambil dari e-book Kampung Sunnah dan website sirotolmustaqim.org.com. Database dari Hadissoft ini sudah tidak 100% serupa dengan isi database aslinya. Namun cukup banyak dilakukan perubahan pada isi database, terlebih pada bagian terjemahan hadis dengan tujuan untuk memperbaiki terjemahan, kekurangan pengejaan dan lainnya. Langsung ya kepada praktek. Nah, di sini dalam aplikasi Hadissoft ini terdapat ada beberapa icon, yaitu ada 8 icon saja. Jadi tidak banyak ya icon-iconnya. Nah, icon yang pertama yaitu daftar buku. Ini kalian klik dan ini adalah daftar kitab atau buku dalam aplikasi Hadissoft ini. Ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan lain-lainnya. Kalian bisa diklik atau dibuka saja ya. Kemudian icon selanjutnya yaitu yang bergambar piala. Nah, icon ini yaitu hadis yang berdasarkan kedudukan. Jadi misalkan kalian itu ingin mencari hadis yang berdasarkan kedudukannya, misalkan kedudukannya misalnya ingin yang mutawatir, hadis mutawatir. Nah, di sini sudah ada ya. Ada hadis mutawatir, marfu, mauquf. Nah, klik misalkan hadis mutawatir. Tunggu sebentar. Nah, di sini ya. Di sini itu, ini maksudnya itu hadis mutawatir. Jadi hadis-hadis mutawatir yang dalam setiap kitabnya dalam kitab aplikasi ini. Misalkan dalam kitab Sahih Bukhari. Nah, hadis mutawatir itu dalam hadis Bukhari ada 1310 hadis. Jadi di sini sudah ada data-datanya ya. Kemudian selanjutnya icon selanjutnya yaitu hadis berdasarkan tema. Nah, sama ya seperti yang tadi. Nah, ini cuma bedanya kan tadi mah kedudukannya, ini mah temanya. Jadi kalian kalau pengen masih mencari hadis temanya itu misalkan tentang perjalanan hidup, klik saja maka akan muncul hadis-hadis tentang perjalanan hidup gitu. Nah, sini ada datanya ya di sini dari kitab Bukhari itu ada berapa hadis tentang perjalanan hidup ini gitu. Nah, di sini kan ada sudah ya kitabnya itu tentang apa, babnya apa gitu. Kemudian lanjut kepada icon selanjutnya yaitu yang bergambar bintang yaitu bookmark. Bookmark ini yaitu seperti kalau jadi bookmark itu kayak kita itu ingin menandai atau ingin
menandai ya, misalkan kita teh pengen menandai yang hadis-hadis yang kita sukai, misalnya gitu, seperti itu ya. Nah, kita tinggal tulis judulnya apa, judul barunya apa, yang sudah adanya apa, simpan weh. Nah, nanti akan tersimpan secara otomatis. Kemudian, lanjut kepada icon selanjutnya yaitu hasil pencarian. Nah, ini semua kitab ini kalian bisa cari ya, misalkan nah ini teh misalkan kalian itu pengen mencari hadis tapi dari beberapa kitab saja, tidak semuanya. Jadi tinggal hapus saja centangnya. Nah, ini tuh tinggal dihapus saja. Jadi kalian tinggal dihapus, misalkan kalian mau semuanya tinggal klik saja. Nah, akan otomatis semuanya akan tercentang hitam ya, seperti itu. Kemudian lanjut ke icon selanjutnya yaitu ini, daftar hadis. Nah, ini tuh daftar hadis. Ketika kita mencari suatu hadis, maka di sini akan tercantum hadis-hadisnya, daftar hadisnya seperti itu. Kemudian lanjut kepada icon selanjutnya yaitu sanad hadis. Nah, sanad hadis ini sama dengan kalau bahasa hadisnya itu seperti pohon sanad. Nah, ini kalau kalian ingin lihat pohon sanadnya atau diagram sanadnya, bisa klik ini. Nah, ini tuh sudah ada seperti itu. Kemudian klik yang ini yaitu keterangan warna. Nah, keterangan warna ini yaitu keterangan dari setiap tingkatannya. Misalkan dari sahabat. Nah, ini warnanya itu sahabat itu warnanya warna biru muda. Nah, ini sudah ada keterangannya ya, bahwa sahabat itu siapa atau apa gitu. Seperti itu mungkin. Kita tutup, kemudian lanjut kepada icon selanjutnya yaitu mengenai hadis serupa. Nah, ini yaitu daftar hadis serupa dari hadis ini. Itu. Kemudian lanjut kepada icon yang bergambar bergambar manusia seperti itu. Nah, ini itu adalah icon dari pencarian rawi. Nah, jikalau kalian itu mau mencari seorang rawi, kalian bisa mengklik icon ini dan akan muncul di sini tuh nama, kunyah, kalangan, dan level. Kalian tinggal isi namanya siapa, kunyahnya apa, kemudian kalangan dari apa, misalkan dari tabi'ut tabi'in, sahabat atau apa gitu. Kemudian levelnya itu misalkan sikot atau sikot adil atau yang lainnya seperti itu. Kemudian cari gitu. Kemudian icon yang terakhir yaitu icon yang bergambar seperti ini tuh amplop ya. Nah, ini itu merupakan laporan perbaikan. Misalkan kalian itu mendapati suatu masalah ya dalam aplikasi ini, bisa kalian itu memberitahukannya dalam icon ini seperti itu. Nah, langsung ya kita coba cari salah satu hadis dalam aplikasi ini. Tinggal ganti dulu ke dalam bahasa Arab. Misalkan kita mau mencari hadis mengenai ilmu. Klik, kemudian cari. Kita tunggu ya. Nah, ini itu sedang memproses. Nah, di sini teh nanti bakal ada ini keterangan bahwa dalam Sahih Bukhari itu ada 512 hadis tentang ilmu. Tuh, seperti itu. Nah, ini udah ada ya di sini tuh keterangannya. Kemudian misalkan ya kita itu mau mengcopy atau menyimpan hadisnya, kita tinggal klik saja copy. Nah, buka Word. Nah, bentar ya. Kemudian agak lama ya mungkin. Langsung. Nah, kita langsung Ctrl V atau paste. Nah,
Nah, di sini sudah jelas ya. Nah, ketika kita mengcopy itu teh sudah keseluruhannya. Jadi, apa namanya tuh, Arabnya dengan artinya, seperti terjemahannya, seperti itu mungkin. Misalkan kalau kita mau mengcopy atau menyimpan, salah satunya misalkan hanya mau Arabnya saja tinggal di apa, Ctrl A, jadi di blok saja ya, di blok di blok. Tinggal Ctrl C atau di copy Ctrl C, maka akan bisa tersimpan, hadisnya saja, Ctrl C. Nah, Ctrl V. Nah, ini tuh, jadi hanya akan tercopy, jadi hadisnya saja seperti itu. Kemudian lanjut kepada yang selanjutnya itu font. Font ini merupakan ukuran misalkan kita mau mengubah ukuran dari di sini ukuran apa? Ukuran bahasanya tuh seperti ini ada di sini. Ada untuk Arabnya juga ada untuk Indonesianya. Gitu ya. Kemudian ini note. Note itu yaitu catatan. Misalkan misalkan ya hadis ini kalian itu mau memberikan suatu catatan, misalnya catatan penting atau catatan apapun, kalian bisa ditulis di sini dan disimpan. Simpan di sini. Klik simpan. Kalau misalkan ingin menghapus ada di sini langsung hapus. Itu. Kemudian ini bio. Bio itu adalah biografi dari Imam Bukhari. Jadi ketika kalian mengklik misalkan Sahih Muslim, ini. Nah, ini kan Imam Bukhari ya. Mungkin satu saja contohnya. Ini Imam Bukhari. Nah, di sini tuh sudah insya Allah ya lengkap biografinya. Tuh. Jadi sudah ada penjelasan mengenai biografi dari Imam Bukhari ini. Kemudian lanjut kepada BNR. BNR ini seperti kalau di HP ya, itu seperti kita itu menyimpan file kepada Google Drive. Jadi ini teh bakal menyimpan filenya seperti Google Drive lagi gitu. Kemudian lanjut kepada yang terakhir yaitu info. Nah, ini itu ada penjelasan mengenai aplikasi ini seperti kata pengantar, definisi dalam ilmu mustalah hadis dan lain-lainnya. Seperti itu. Kemudian, nah ini ya yang terakhir, ada gambar seperti headset atau earphone. Nah, ini itu adalah kalau misalkan kita itu pengen dibacakan hadisnya tapi tidak mau membacanya, jadi tinggal klik di sini. Nah, ini. Nah, jadi akan otomatis akan dibacakan oleh dalam aplikasi ini gitu tanpa harus kita membacanya sendiri, jadi bisa didengarkan gitu. Nah ya, mungkin lagi loading. Jadi intinya ini bakal ada suaranya ya, jadi jadi seperti rekaman lagi gitu. Terus kemudian ya ada juga kelebihannya itu misalkan kita mau menandai atau mewarnai. Nah, kita klik. Nah, ini ya seperti mau diharokat. Kita itu mau kan ini gundul ya, jadi bahasa Arabnya itu gundul. Kita pengen pakai harokatnya, tinggal klik saja harokat. Nah, bakal langsung otomatis menjadi ada harokatnya. Itu kalau misalkan tidak mau diharokat langsung diklik saja seperti ini. Terus ada juga seperti ukuran, text color dan lain-lainnya di sini ya. Kalian tinggal mengkliknya saja gitu, seperti itu. Mungkin ya sekian saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian yang baru mengetahui aplikasi Hadishop ini. Mungkin ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.